Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan materi yang saya beri tema loneliness atau kesendirian. Namun demikian, sebelum saya menyampaikannya, saya akan memberikan atau membacakan kesaksian dari Ibu Siska. Ibu Siska ini adalah istri dari Gembala Sidang Gereja Mennonite di Kanada. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Shalom Pak Lukas. Kiranya selalu dalam perlindungan Bapa kita Yahweh Elohim. Pak, saya sekarang sedang berada di Australia. Sudah 1 bulan ini. Saya ingin memberikan kesaksian sungguh besar penyertaan Bapa Yahweh terhadap saya dan keluarga saya. Sungguh sebenarnya tidak cukup dengan hanya lewat WA ini. Tetapi karena jarak yang cukup jauh, biarlah saya kirimkan WA yang sangat panjang ini. Saudara bisa lihat Ibu Siska saat ini ada di Australia, yaitu fotonya. Kesaksian ini tentang pengajaran Pak Lukas yang saya dan anak saya lakukan, dan hasilnya sungguh luar biasa. Saat saya dan anak saya perempuan yang pramugari dibaptis oleh Bapak Lukas jam 1 malam 2 tahun yang lalu. Next. Ya. Nah itu anaknya yang jadi pramugari, yaitu Maya Stefani. Saya ulang, saat saya dan anak saya perempuan yang pramugari dibaptis oleh Pak Lukas jam 1 malam 2 tahunan yang lalu, kami mulai mempraktekkan hukum Loa dan 55x5. Yang pertama, kesaksian bagaimana Bapak Yahweh menjawab saya menulis selama 4 hari berturut-turut. Lalu di hari kelima, dikarenakan saya sedang terbang ke Belanda, saya selama penerbangan tidak menulis, tapi berkata dalam hati tentang denda yang lebih dari 100 juta. Yang harus kami bayarkan dihapuskan. Dan saya sungguh berdoa dan yakin sudah dihapuskan. Selama 1 tahun kami memohon tetapi tidak pernah ditanggapi oleh pihak manajemen. Sehingga denda semakin menumpuk. Padahal itu bukan karena kesalahan kami, tetapi karena miskomunikasi saja. Tetapi pihak kantor tetap membebankan denda sebanyak lebih dari 100 juta rupiah. Puji Bapa Yahweh, waktu setelah saya sampai di Belanda, saya dapat email yang menyatakan semua denda dihapuskan dan kami diberi kunci apartemennya. Puji Bapa Yahweh. Nah itu bukti-buktinya saudara-saudara ya. Denda apakah ini? Begini, kami membeli apartemen di Jakarta 2 unit. Apartemen masih belum berupa bangunan. Sehingga seharga 753 jutaan per unit. Didenda karena miskomunikasi, karena mereka bilang sudah kirim surat serah terima
Dan menurut peraturan berarti harus segera dibayarkan sisa 527.471.000-nya. Sedang kita tinggal di luar, jadi tidak terima. Jadi didenda menurut peraturan mereka. Setelah apartemen jadi, yang satu kami bayar lunas, dipotong DP, jadi bayar 527.471.000. Lagi ini yang atas nama anak saya yang cowok. Tetapi pada saat kami mau terima kunci, tidak diberikan kuncinya karena harus bayar denda. Kami bertanya, denda apa ya? Kata manajemen, denda keterlambatan pembayaran. Sedang dari pihak kami tidak menerima surat serah terima ataupun email. Juga karena kami semua bermukim di luar negeri. Denda 1 unit lebih dari 50 juta. Jadi total 100 juta lebih, Pak. Tentu saja kami kaget karena tidak ada pemberitahuan. Tahu-tahu saat kami balik ke Indonesia, mau ambil kunci tidak dikasih. Selanjutnya melalui proses yang lama, karena pihak marketing sudah kerja di tempat lain, katanya sudah bukan urusannya lagi. Lalu menghubungi pihak manajemen susah sekali, berbelit-belit. Akhirnya pas saya ke Magelang, bertemu dengan Pak Lukas, dan malam itu langsung dibaptis, dan Pak Lukas memperkenalkan dengan 55x5, hukum law of attraction, langsung kami praktekkan. Pada hari ke-6 saat kami di Belanda, kami mendapat email yang mengatakan bahwa denda semua sudah dihapuskan. Dan yang 1 unit dapat keringanan pembayaran dicicil 24 bulan. Puji Bapak Yahweh, Pak. Terima kasih banyak Pak Lukas. Ini pas ada beberapa bukti pembayaran apartemen, tapi tidak semuanya saya bisa kirim ke Pak Lukas. Sejak saat itu, kami selalu mempraktekkan hukum loa dan 55x5, Pak. Dan Bapak Yahweh selalu mengabulkan semua, bahkan lebih dari apa yang kami perlukan. Termasuk juga kesaksian tentang tanda bilangan yang dipaksakan. Puji Bapak Yahweh, kami semua lolos sampai saat ini. Tidak ada sedikit pun yang masuk ke tubuh saya. Sampai kami bisa sampai Australia tanpa pengecekan sama sekali. Benar dilindungi Bapak Yahweh. Saat saya berdoa buat anak saya, saat menghadapi tekanan, besoknya kok malah saya yang merasa tertekan dan merasa tidak nyaman tinggal di Australia. Setiap mendengar cucu-cucu saya yang sedang bermain dan berteriak atau menangis, hati saya tidak kuat rasanya. Ada rasa sedih, tertekan, dan rasa tidak betah tinggal di Australia. Selama lebih seminggu, saya merasakan hal tersebut. Rasa yang dirasakan oleh anak saya kok malah nemplok ke saya. Sungguh sangat menyiksa, seakan saya dalam posisi anak saat sebelum heal. Syukur Pak Lukas selalu memberi kekuatan, baik melalui khotbah-khotbah maupun saat saya telepon. Terima kasih banyak ya Pak Lukas, selalu memberi saya kekuatan dan solusi di banyak telepon-telepon sebelumnya. Dan ini yang terjadi pada saat ini di Australia. Saat saya mengunjungi anak saya di sini,
bahwa dia sangat tertekan tinggal di sini karena harus mengasuh dua anaknya sendirian jauh dari keluarga. Karena biasanya anak saya yang seorang pramugari selalu bisa pergi keliling dunia menikmati hidup. Sekarang harus menghadapi kehidupan di sini, lalu menghadapi cuaca yang ekstrim di sini. Belum lagi perbedaan bahasa dan culture yang sangat berbeda, di mana dia harus beradaptasi dengan keluarga besar suaminya yang pasti sangat berbeda jauh cara perlakuan dengan tata cara di Indonesia. Waktu seminggu saya di sini, anak saya sepertinya tidak berlaku ceria seperti biasanya. Akhirnya saya mulai mengingatkan waktu kami berdua malam hari dibaptis oleh Pak Lukas, dan kami mulai berbicara tentang Loa. Dan tidak beberapa lama anak saya menangis terseduh-seduh menceritakan tentang penderitaan batinnya selama di sini. Dan puji Bapak Yahweh, sejak saya selalu mendengarkan khotbah Pak Lukas 6 tahun yang lalu, saya tidak merasa panik dan sedih mendengar semua tangisan dan keluh kesah anak saya. Justru saya tenang kembali menanggapi dan menguatkan anak saya. Sampai anak saya kembali kuat secara mentalnya, kami berdoa Bapak Yahweh memberi kekuatan, dan besoknya anak saya bangun pagi segar sekali, lalu berkata kepada saya, "Mah, hukum Loa yang saya praktekkan works." Saya bilang, amin. Bapak Yahweh luar biasa. Kemudian anak saya mengusulkan untuk menelpon Pak Lukas untuk menceritakan yang terjadi. Karena anak saya berkata bahwa saya ini seperti orang tidak normal, selalu ketakutan dan merasa tertekan. Anak saya bilang, "Mah, baiknya kita minta didoakan Pak Lukas supaya Mamah tenang." Ingat enggak saat kita didoakan Pak Lukas, saat di samping unit apartemen kita ada yang loncat dan kita semua ketakutan tidak berani balik ke apartemen sampai nginap di hotel seminggu. Lalu kita telepon Pak Lukas, begitu kita bilang amin, langsung berani pulang. Lalu saya setuju dengan kata anak saya untuk menelpon Pak Lukas. Pada saat kami akan menelpon Pak Lukas, rupanya Ruach HaKodes berbicara kepada saya, mengingatkan dalam hati bahwa Pak Lukas pernah berdoa pada saya, memberikan saya kekuatan untuk melawan kuasa si jahat, dan juga saya praktekkan hukum Loa, bahwa saya dilahirkan sempurna di mata Tuhan. Saya harus bisa kembali seperti awal saya datang ke Australia. Datang untuk menengok anak saya, bertemu dengan cucu-cucu saya, dan memberi kekuatan kepada anak saya. Hati saya penuh dengan damai, sukacita, dan kekuatan, dan bisa pulih. Bahkan lebih-lebih lagi, saya bisa menikmati jalan-jalan di Australia, menemui keluarga suami saya, dan menikmati kebersamaan dengan baik. Setelah semua itu, baik saya dan anak saya mengalami pemulihan. Rasa tidak berdaya, ketakutan, merasa sendirian, merasa dibuang, semuanya hilang. Diganti dengan healing yang sebenarnya. Anak saya hatinya penuh dengan damai sejahtera, dan saya pun mengalami hal yang sama. Memang hukum Loa yang Pak Lukas ajarkan berguna dalam segala hal, finansial, sakit penyakit, sakit mental, dan lain-lain.
Terima kasih Pak Lukas dari Australia, kami ikut mendoakan. Kiranya Tuhan kita Bapa Yahweh memberikan Pak Lukas kesehatan dan kekuatan. Dan juga ikut mendoakan pembangunan kilat terbesar di dunia cepat selesai. Sehingga nama Bapa Yahweh makin dimuliakan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, saya sedikit memberikan ulasan bahwa Ibu Siska ini 6 tahun yang lalu itu sudah mulai mendengar pengajaran saya tentang hukum Loat. Dan dia mengalami kesulitan untuk menerima baptis pembaharuan, karena waktu itu belum ada streaming, dia berusaha untuk ke Magelang, tapi tinggalnya di Kanada. Dan akhirnya singkat cerita, Tuhan berikan kesempatan untuk bisa datang ke Magelang. Dan saat itu kami membaptis pada pukul 1 pagi, ya, bersama dengan putrinya, yaitu Maya Stefani, yang adalah seorang pramugari yang sampai sekarang masih aktif. Dan sejak baptisan itu, maka mujizat demi mujizat bermunculan di dalam kehidupannya. Salah satu hal yang paling mengerikan saat Ibu Siska ini telepon saya, dia ketakutan yang luar biasa karena apartemennya yang di Australia, itu tetangga sebelahnya itu bunuh diri, saudara. Loncat dari apartemen, dan itu membuat dia ketakutan sampai tidak berani untuk pulang. Dia nginap di hotel. Saya bilang, kembali pulang, jangan takut. Ada Bapak Yahweh yang selalu memberikan perlindungan yang luar biasa. Dan akhirnya dia kembali pulang, dan gangguan dari kuasa kegelapan tidak ada lagi. Oleh karena itu, selama kita mengandalkan Bapak Yahweh, tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kesaksian yang indah ini bisa kita jadikan pedoman, bahwa di tengah-tengah tantangan seperti apapun, andalkanlah Dia. Dan saya percaya, ketika namanya dipanggil, Dia hadir, Dia ada, dan Dia melindungi kita. Sebelum kesaksian ini diberikan kepada saya sempat telepon mendoakan, karena Ibu Siska ini akan ke Sydney. Saat ini dia tinggal bersama putrinya di Brisbane, ya, yang pramugari itu. Sekarang dia tinggal di Sydney. Kita berdoa supaya Bapak Yahweh selalu memberikan perlindungan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya akan memberikan materi yang saya beri tema loneliness atau kesendirian. Seperti kita ketahui bahwa perasaan kesendirian ini itu bisa terjadi bukan saat secara fisik memang sendiri, tetapi di tengah-tengah kerumunan massa, bahkan di tengah-tengah kumpulan teman-teman, itu bisa merasa adanya kesendirian. Kalau saya katakan loneliness atau kesendirian ini, berarti di dalam hatinya ada perasaan sepi, ada perasaan sunyi, dan biasanya orang mencari pelarian ke hal-hal yang negatif. Dan perasaan loneliness ini itu juga bisa dialami siapa saja, termasuk seorang nabi bisa mengalami kesendirian. Sebelum saya mengupas selanjutnya, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kitab Melechim Aleph atau 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 14.
14. 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 9 sampai 14. Demikianlah bunyinya. Dan dia tiba di sana di sebuah gua, lalu bermalam di situ, dan sesungguhnya firman Yahweh datang kepadanya dan berkata, sedang apa engkau di sini, hai Elia? Dan dia menjawab, aku sesungguhnya sangat giat bagi Yahweh Sebaot, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang, dan hanya aku seorang dirilah. Perhatikan kata aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Dan malaikat itu berkata, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Yahweh. Dan tampaklah Yahweh melewatinya, dan angin besar dan kuat terdengar di pegunungan itu, dan memecahkan bukit-bukit cadas di hadapan Yahweh. Tetapi tidak ada Yahweh dalam badai itu. Sesudah badai itu terjadilah gempa bumi, tetapi tidak ada Yahweh dalam gempa bumi itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Yahweh dalam api itu. Dan sesudah api datanglah bisikan yang lembut. Dan terjadilah sesudah Elia mendengarnya, dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu keluar dan berdiri di ambang gua itu. Dan perhatikanlah, suatu suara datang kepadanya yang berbunyi, apa yang kau perbuat di sini, hai Elia? Dan dia menjawab, aku sangat giat bagi Yahweh Elohim semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah, perhatikan kata aku seorang dirilah, yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti apakah kehebatan Elia? Elia bisa mempertobatkan seluruh bangsa Israel pada saat itu. Namun sehebat-hebatnya Elia, ternyata dia bisa kehabisan energi juga. Dia menjadi takut, dan dia merasa hidup seorang diri. Inilah sebabnya kita harus tahu bahwa merasa hidup seorang diri itu ada dua unsur serangan yang masuk. Yang pertama adalah serangan secara psikologi, dan yang kedua adalah serangan spirit yang menyusup masuk. Kalau kita mau membaca secara keseluruhan kisah ini, maka kita tahu bahwa timbulnya dia ketakutan itu adalah ketika Ratu Isabel mengirimkan seorang utusan untuk menemui Elia. Orang ini berkata, Elia, Ratu Isabel mengancam, katanya kamu akan dibunuh dan akan diperlakukan seperti nabi-nabinya yang sudah engkau bunuh. Saat itu saudara-saudara, Elia menjadi takut atas ancaman yang dilontarkan oleh Isabel. Bayangkan saudara, ancaman itu membuat seseorang menjadi ketakutan.
Makanya cara setan untuk menjatuhkan iman seseorang adalah dengan mengancam. Sama seperti saat ini. Berapa banyak orang-orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia berkata, aku tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Tetapi ketika ancaman itu datang, maka mau tidak mau, dia menyerah kalah juga. Oleh karena itu Bapak Ibu, ancaman itu secara psikologi membuat seseorang menjadi takut. Namun secara alam spirit, yaitu kemarahan Isabel, energi spirit kebencian yang luar biasa, itu ditransferkan melalui ajudan raja. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa kesendirian itu bukan hal yang normal. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia diciptakan untuk saling berhubungan. Makin banyak ikatan sosial, makin nyaman dan berpotensi hidup dari orang tersebut. Kenapa Bapak Yahweh menyuruh kita kumpul seperti ini, saudara? Karena Bapak Yahweh ingin kita bisa bersekutu bersama-sama. Kecuali kalau saudara memang di kota saudara tidak ada kehilat, saya pikir saudara bisa ikutin streaming. Tetapi kalau ada, Tuhan ingin kita kumpul seperti ini. Tujuannya tidak lain adalah supaya kita punya komunitas. Kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling membagi berkat satu dengan yang lain. Kita saling berbagi kasih. Itulah yang Bapak Yahweh inginkan. Dan kita menyadari saudara, tekanan hidup dari orang sekitar itu juga bisa bikin hati kesepian, kekecewaan dan lain sebagainya. Memang kalau kita berada dalam situasi, apalagi situasi yang baru, itu biasanya bikin orang tidak betah, saudara-saudara. Seperti pada waktu pertama kali saya masuk ke Magelang, saudara pikir saya langsung nyaman hidupnya? Tidak. Apalagi jemaatnya cuma 8 orang. Cuma menggembalakan di gudang, saudara. Itu kan seperti sel. Ya, 12 orang saja nggak ada, cuma 8. Apakah saya nyaman? Tidak. Waktu istri saya masuk ke Magelang pun juga merasa tidak nyaman, tertekan. Bahkan sampai kadangkala dia kembali, tapi di sana nggak nyaman juga karena suaminya ada di sini, jadi bingung sendiri. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya akan memberikan tips, trik bagaimana caranya menghadapi loneliness ini, saudara-saudara. Orang bisa merasa kesepian jika tidak bisa melampiaskan jiwanya. Misalnya bercerita, ya, tidak ada teman yang mendengarkan curhatanmu dengan baik. Hari libur, ingin jalan-jalan keluar tetapi tidak ada yang bisa diajak. Itu bisa merasa sendirian. Apalagi dulu, saya ingat, ya, ketika istri saya mengalami tekanan yang hebat karena ada seorang jemaat dari gereja lain yang menegur dia. Katanya, Ibu Gembala itu tidak boleh ketawa ngakak, katanya. Itu salah itu, ya. Wah, sampai tertekan.
Saya bilang, jangan dengerin orang itu. Mau ketawa ngakak selebar-lebarnya mulut, enggak masalah. Saya bilang begitu, saudara. Jemaat itu dengan gembala itu ketakutan. Tapi sejak saya ada di sini, saya rombak pola seperti itu. Pernah ada jemaat yang naik ke atas. Orang ini juga tanya, Pak Lukas itu yang naik ke atas siapa? Oh, itu ada jemaat. Wih, jemaat kok gerejakan naik ke atas segala. Rumah pendeta tidak boleh dibegitukan. Saya bilang, Om, memang untuk pendeta yang lain bisa seperti itu. Tapi kalau saya tidak bisa. Hidup saya itu seperti akuarium. Orang bisa naik ke atas dengan bebas, jemaat juga bisa lihat pastori dengan bebas. Kami punya hidup itu berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain. Kalau pendeta yang lain mungkin memakai protokol, ya sistem ring, saudara, ada ring 1, ring 2. Pernah ada seorang jemaat yang pernah jadi ring 1 dari sebuah gereja besar di sebuah kota besar di Sumatera. Dia sempat kaget juga melihat saya. Oh, Papi Lukas kok gampang amat didatangin jemaat. Saya bilang, emang kenapa? Gembala saya nggak boleh begitu, Pak. Waduh, harusnya bagaimana? Harus ikut ring bawah dulu. Wah, di sini mah nggak ada ring-ringan, ya. Kalau ring itu setahu saya ring tinju, saya bilang begitu, ya. Nggak ada ring-ringan di sini. Orang mau cari saya anytime, anywhere, bisa saya ditemui, ya. Nggak usah sok-sokan jadi gembala, saudara. Seorang gembala itu tidak ada artinya apa-apa jikalau dia tidak memiliki jemaat yang digembalakannya. Jadi nggak usah sok-sokan, ya. Makanya saya bilang di Aleph Tau, waktu itu namanya masih Alpha Omega, nggak ada sistem seperti itu. Jemaat juga bisa akrab dengan saya. Anak sekolah minggu juga bisa dekat dengan saya. Makanya dulu pernah ada seorang pendeta yang coba mau ngacak-ngacak jemaat ini, nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena mereka dekat sama saya. Apa yang diucapkan oleh pendeta lain tembus semua sama saya. Terus pada waktu itu juga ada pendeta lain yang minta dana ke jemaat-jemaat di sini. Jemaat jawabnya gampang loh. Papi Lukas tuh nggak pernah ngajarin minta-minta katanya. Malu kan, saudara-saudara? Karena saya dari dulu pantang minta manusia. Saya hanya minta kepada Bapak Yahweh. Terserah Bapak Yahweh itu mau pakai siapa, itu haknya dia. Saya hanya punya kewajiban, orang yang dipakai oleh Bapak Yahweh untuk memberkati saya doakan supaya hidupnya makin makmur. Itu saja, saudara-saudara. Pernah juga terjadi ketika itu ada seorang yang telepon saya ingat namanya Om Hohun yang punya toko sepatu bata. Dia telepon saya, Pak Lukas, ini kok ada jemaatnya Pak Lukas ke sini, katanya mau minta sumbangan untuk bikin pastori ya. Saya bilang, enggak Om, saya sudah ngomong, Pak Lukas itu paling anti minta-minta gitu. Tapi kok dia bilang silahkan ditelepon, makanya ini saya buktikan saya telepon. Enggak ya Pak Lukas? Enggak. Lalu dia keluar, ternyata orangnya sudah kabur, saudara-saudara. Artinya bukan dari saya. Ada juga orang yang jual jam. Katanya ini jam Pak Lukas kok jamnya rusak katanya. Loh, kapan saya jual jam? Loh, kalau saya punya jam lebih baik tak kasih daripada saya jual. Loh, katanya Pak Lukas yang suruh. Enggak pernah saya suruh. Makanya kalau disuruh model begitu, telepon dulu sama saya. Akhirnya apa? Orang yang ngerti. Oh ya, memang Pak Lukas enggak pernah minta-minta.
Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan saya sebagai pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, melayani sebagai mempelai, saya hanya mengandalkan kekuatan seutuhnya kepada Bapa Yahweh. Oleh karena itu, saya hanya berkata, Tuhan, hidupku tidak memiliki siapa-siapa. Ketika saya masuk Magelang, saya nggak punya kenalan siapapun, ya. Begitu saya masuk, saya hanya berkata, Tuhan, saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak punya family di sini, saya nggak punya keluarga di sini. Tolong Tuhan, Engkaulah yang menjadi teman dalam hidup saya. Sehingga saya tidak merasa sendiri, Bapak Ibu. Bayangin aja dulu di gereja lama, ketika ibadah selesai, nggak ada tuh jemaat yang masuk ke pastori, ngajak ngobrol, nggak ada. Begitu jemaat datang, selesai, bubar ibadah, ngilang semua. Sudah, saya kayak orang di penjara sendirian. Tapi saya tidak merasa sendiri, karena saya bersama dengan Roh Kudus. Saya selalu ingat nasihat dari Bapak Dr. Billy Graham yang mengatakan, ketika engkau ditaruh di hutan, engkau ubah hutan itu menjadi kota. Karena engkau tidak sendiri, tetapi bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang selalu saya ingat sampai kapanpun. Jadi Bapak Ibu, kesepian berarti saat keinginanmu akan dukungan dari luar tidak ada sama sekali. Nggak ada orang yang mensupport. Dan saya beritahu juga bahwa orang yang merasa sendiri, orang yang merasa kesepian, itu bisa meningkatkan hormon kortisol dalam tubuh. Apa itu kortisol, saudara? Kortisol adalah hormon yang memiliki peran penting dalam imunitas manusia. Kalau terus-menerus akan menyebabkan imunitas tubuhmu menjadi berantakan, sehingga mudah sakit dan stres, resiko kematian itu meningkat. Jadi ketika orang mengalami stres, itu artinya saudara banyak mengeluarkan hormon kortisol, saudara-saudara. Beberapa orang itu berusaha lari dari kesepian. Dengan cara apa? Banyak sekali. Baik yang menggunakan pola positif, ada yang menggunakan pola negatif. Tetapi malam hari ini saya akan ajak untuk kita bisa melihat bagaimana cara melepaskan perasaan sepi di dalam diri saudara dengan pola seperti yang kitab suci tulis. Ada beberapa cara yang biasa orang melakukan, yaitu dengan cara apa? Tidur seharian. Pokoknya kalau sudah tidur, sudah nggak bisa diganggu-gugat. Itu tanda orang yang mengalami tekanan yang luar biasa. Atau nonton, dipakai untuk nonton, saudara-saudara. Atau mabuk-mabukan. Atau pergi ke tempat pelacuran dan lain-lain. Memang pada saat mereka melakukan seperti itu, rasa sepi itu hilang. Tetapi hanya sebentar saja. Dan yang lebih berbahaya adalah bertambahnya dosa dengan masalah yang baru. Coba kalau saudara sedang kesepian, lalu saudara lari ke tempat pelacuran, apa tidak mengerikan saudara-saudara? Ya kalau bisa pulang dengan selamat. Lah kalau pulang dalam keadaan mati, seperti dulu yang saya pernah ceritakan kepada saudara, masih ingat enggak? Ya. Ketika pagi hari saya didatangin polisi, dia bawa KTP dan berkata, Pak Pendeta, ini jemaat Bapak bukan? Saya lihat, oh bukan Pak, bukan jemaat di sini. Kalau boleh tahu ada apa ya? Orang ini meninggal di tempat pelacuran di Bandungan katanya.
Ngeri nggak saudara-saudara? Meninggal kok di tempat pelacuran. Wah, itu parah, saudara. Ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan perasaan sepi? Yang pertama adalah, saudara harus selalu membiasakan ketika ada energi negatif atau perasaan tidak nyaman, saudara tutup mata, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Lakukan itu selama 3 kali. Lalu setelah itu bernafaslah seperti biasa dalam keadaan tenang. Lalu saudara mengundang Roh Kudus untuk hadir menguasai hidup saudara. Ingat, kita hidup di zaman Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa Yahweh. Roh Kudus adalah roh Bapa Yahweh yang diturunkan untuk menolong, membimbing, dan melindungi kehidupan saudara. Tapi sangat disayangkan, banyak orang yang menjadi lupa saat menghadapi tekanan batin, saat menghadapi sebuah tantangan yang berat. Coba saudara mulai belajar. Katakan dalam ketenangan, saudara katakan Roh Kudus, rohnya Bapa Yahweh, datanglah, penuhi hati dan hidupku sepenuhnya. Saat ini aku merasa sendiri. Dalam posisi seperti ini, bisa saudara air matanya tertumpah, tapi biarkan saja. Kedukaan saudara, luapkan itu kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesendirian saudara berkata, Roh Kudus jamah hidupku Tuhan. Aku cinta padamu. Aku mengasihi Engkau. Engkaulah pembelaku yang agung. Kaulah penolongku yang datang dari tempat yang maha tinggi. Datanglah. Saya katakan, ketika Roh Kudus diundang, Dia datang kepada saudara. Roh Kudus itu roh yang lembut. Roh Kudus itu roh yang penuh kasih sayang. Roh Kudus itu roh yang begitu dahsyat di tengah-tengah tantangan. Ini bukan berlaku hanya untuk kesepian saja, saudara. Ketika saudara ada dalam bahaya pun, saudara bisa undang Roh Kudus. Ketika saudara berada dalam situasi bahaya misalnya, jangan panik. Sebut di dalam batin, Roh Kudus tolong saya. Saudara juga bisa minta malaikat Bapa Yahweh untuk melindungi dan membentengi saudara. Katakan, malaikat Bapa Yahweh datanglah, lindungi aku, bentengi aku di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Percayalah saudara. Saat saudara berkata seperti itu, malaikat-malaikat Bapa Yahweh akan datang dan dia betul-betul melindungi saudara. Kenapa kadangkala kita lupa, saudara-saudara? Karena kita sudah terbiasa, kita tidak berkomunikasi dengan alam supranatural, yang dalam hal ini tentunya mengarah kepada Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes. Tapi malam hari ini saya ajak saudara untuk selalu melibatkan Roh Kudus dimanapun saudara berada. Pernahkah saudara kalau pergi ke pasar saudara undang Roh Kudus, ayo temani saya. Malaikat Bapa Yahweh temani saya mau pergi ke pasar. Saudara harus tahu, perjalanan kita itu penuh bahaya loh. Ya.
Jangan saudara pikir kita ini santai. Oh tidak. Ketika saudara percaya kepada Bapa Yahweh, ada satu oknum, ada satu pribadi yang tidak suka dengan saudara. Dia ingin berusaha untuk menghancurkan hidupmu. Dia cari peluang bagaimana saudara bisa membuka celah, di situ dia masuk. Oleh karena itu saudara, ayo kita belajar. Saudara bisa berkata, I love you, my Holy Spirit. Aku cinta padaku, Roh Kudusku. Puaskan hidupku dengan rohmu yang ajaib dan maha kuasa. Tenangkan hati saudara. Yakinlah bahwa ucapan saudara itu didengar oleh Tuhan yang maha mendengar. Karena saya lihat ada banyak sekali orang yang mengalami tantangan, ketakutan, apalagi di zaman sekarang saudara. Ayo kita belajar untuk melibatkan malaikat-malaikat Bapa Yahweh. Jangan biarkan dia nganggur, saudara. Banyak malaikat-malaikat yang nganggur karena nggak mau dilibatkan dan mereka tidak bisa bekerja tanpa saudara mintain tolong. Saudara berdoa, Bapa Yahweh kirim malaikatmu ya Tuhan untuk melindungi aku. Sekali lagi saya ucapkan ini tidak hanya terbatas dalam masa kesepian, kesendirian saudara. Tidak. Tetapi di saat saudara ada dalam bahaya, saudara boleh melibatkan dia. Dan percayalah, dia ikut ambil bagian. Dia akan masuk dan intervensi dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk membela engkau dengan caranya yang ajaib. Engkau hidup sendiri. Rumahmu besar. Berdoa, Bapa, lindungi rumah kami Tuhan. Ya. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya supaya saudara juga tidak merasa sendiri? Banyak-banyaklah mendengar pujian, lagu-lagu penyembahan, tentunya yang sudah bersih. Amin. Di Kehilat kita ini sudah mulai muncul lagu-lagu yang bagus-bagus ya. Di video-video kita juga sudah saya masukkan lagu-lagu yang bagus. Saudara bisa download itu. Ketika saudara merasa sepi, saudara merasa sendirian, putar lagu itu. Ikuti bernyanyi, ikuti penyembahan. Dan saudara bisa rasakan hadiratnya yang sangat indah. Benar saudara-saudara. Ketika saudara mengalami kejenuhan yang hebat, undanglah dia. Ketika saya mau menyiapkan firman Tuhan, saya berdoa, Bapa, tolong berbicaralah kepada jemaat-Mu Tuhan. Saya ingin untuk membagikan berkat yang sesuai dengan keinginan-Mu. Apa yang ingin Kau bicarakan kepada jemaat? Silahkan pakai mulut saya. Dan tujuan saya menyampaikan supaya jemaat itu dikuatkan. Jemaat itu tidak merasa loyo, tidak merasa lemah. Karena saya kasih tahu bahwa di zaman kita tinggal sekarang, kekuatan setan itu dilipat gandakan berlipat-lipat. Karena dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Tapi saya katakan engkau tidak usah takut. Karena engkau tidak sendiri. Tetapi bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Yaitu dengan musik. Kalau saudara nggak ada musik dan kebetulan saudara pandai main musik, mainkan musik. Ingat, ketika
Saul memiliki dendam kesumat yang luar biasa. Daud ambil kecapi dan dia main musik. Maka setan yang ada mengelilingi Saul, dia kabur, saudara-saudara. Dan saya katakan ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, Bapak Yahweh itu hadir di tengah pujian saudara. Oleh karena itu, ayo kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup dalam kesepian atau kesendirian, loneliness? Bertemanlah dengan orang-orang yang asik, orang-orang yang berenergi positif. Berapa banyak kita sering berteman hanya kepada orang-orang yang toksik, yang tukang ngomongin orang, yang tukang ngegosip, yang tukang bertengkar. Kalau saudara berteman dengan orang-orang yang seperti ini, repot hidup saudara. Bahkan ketika engkau sendirian, mereka pun tidak akan peduli dengan saudara. Mereka pun gantian, saudara akan dicemooh dan dibagikan cemoohan itu kepada orang lain. Saudara ingin tahu orang yang toksik itu seperti apa? Lihat di media sosial atau medsos. Ketika saudara melihat di medsos orang laporan, medsos itu kan orang kalau bikin status kan laporan. Iya toh? Kalau yang laporannya itu negatif, itu orang toksik, saudara. Dia bikin status-status yang tujuannya adalah memojokkan. Karena aku tidak mau berurusan dengan orang ini, tak upload saja di medsos. Itu orang toksik. Dan orang-orang yang seperti ini, jangan dekat dengan mereka. Karena ketika engkau dalam keadaan tertekan, mereka tidak mungkin peduli dengan engkau. Tetapi saudara akan menjadi bahan objek berita, telepon gendongnya saudara. Tahu telepon gendong? Tahu, ya wis. Ya. Tahu mulut ember? Tahu, ya udah. Bagus, ya. Saya nyebutnya itu mungkin dengan sebutan yang lain, lambe turah. Ya, lambe turah, saudara. Lambene koken. Bibirnya terlalu banyak. Oleh karena itu kita belajar supaya kita memiliki teman. Coba saudara cari teman. Paling gampang itu lihat di medsos. Kalau ada teman yang uploadnya kata-kata yang positif, kata-kata yang hebat, nah itu cari itu buat teman saudara, pasti oke. Amin. Gampang sebetulnya saudara-saudara. Saya juga mungkin memperingatkan, mumpung ini streaming, bagi saudara yang tukang bikin status negatif, bertobat. Karena saya beritahu, saudara bikin status yang negatif, engkau sedang melakukan dosa lebih besar dari dosa perzinahan. Loh kok bisa? Bisa. Kalau dosa perzinahan, yang dosa cuma 2 orang. Tapi kalau orang toksik yang memberitakan keburukan orang, ya saudara-saudara, maka orang akan bertanya, statusmu seperti itu tuh dengan siapa ya? Nah orang cari tahu bukan? Kan suka begitu kalau ada status-status yang nadanya nyindir-nyindir gitu kan mesti ditanya. Siapa toh? Siapa sih? Kan gitu. Kepo, orang jadi kepo, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita belajar. Jangan lukai hati temanmu. Tapi berilah support ketika mereka sedang tertekan.
Ajak dia berbicara, ajak dia berdoa, ajak menyanyi bersama. Dan hidup saudara akan berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Sekarang yang keempat. Saat waktu kesendirian, isilah dengan mendengar kesaksian-kesaksian hebat tentang pertolongan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Seperti contoh tadi, kesaksian dari Ibu Siska. Bukankah itu bisa menguatkan kita? Saya mendengar kesaksian itu pun saya jadi kuat. Oh, ternyata doa saya ya tidak sia-sia. Kan begitu Bapak Ibu. Ya. Ketika saya berdoa dengan hati yang tulus, saya ingin supaya Ibu Siska itu dilepaskan dari rasa takut. Ya karena dia perempuan, dia melihat tetangganya loncat dari apartemen bunuh diri, dia ketakutan. Dan spirit ketakutan itu menguasai apartemennya. Tapi dengan kuasa doa, saya bilang ayo kembali, jangan takut. Ada Bapa Yahweh. Dan ternyata Tuhan kasih kemampuan, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau saudara mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat, saudara akan merasa dikuatkan. Saudara tidak merasa sendiri. Oh, ternyata ada orang yang nasibnya sama juga ya seperti saya. Tapi ditolong oleh Bapa Yahweh. Dan saya katakan, ketika engkau sendiri, percayalah, ada Bapa Yahweh yang bersama denganmu. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa Yahweh. Dan ketika engkau mendengar kesaksian, kau bisa merasakan, oh ternyata yang mengalami nasib yang sama. Nah seperti saya itu ya ada. Tapi tetap pertolongan Bapa Yahweh pasti ada, pasti datang saudara. Ya. Sekarang yang berikutnya, yang kelima. Jika saudara punya anak, habiskan waktu saudara bersama anak-anak dengan menumpahkan kasih sayang yang paling dalam. Abaikan orang-orang toksik di sekitarmu. Ya, masalah toksik ini sudah saya ulas tadi sebelumnya. Sama seperti saya, saudara. Saya sangat bersukacita dan bersyukur ketika cucu-cucu saya pada datang. Walaupun saya sadar kalau mereka datang pasti ngorak-ngarik segala sesuatu. Tapi ya itu sudah resiko. Dan saya sangat senang bersukacita, saya bisa peluk mereka, saya bisa cium mereka, saya bisa gendong mereka. Ya. Yang tidak bisa digendong ya Afram sekarang karena sudah gede. Ya. Kalau digendong jadi kawer-kawer saudara kakinya. Ya. Jadi saya sangat, apalagi saya itu jiwanya itu sangat menyukai anak-anak saudara. Kenapa? Wajah mereka itu imut-imut. Wajah mereka itu menyenangkan. Ya, saya lihat anak-anak itu imut-imut. Kalau udah gede, amit-amit, saudara. Ya, ya ini bercanda aja ya. Nggak usah dimasukin di hati. Ya, kalau kecil kan imut-imut ya. Seperti saya lihat anaknya Pak Opet ini, yang kecil kan imut-imut ya. Tapi kalau sudah gede, wah, kadang amit-amit ya. Iya. Ya. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh ya, kenapa saya senang anak-anak saudara? Karena mereka itu omongnya tuh polos gitu loh. Kalau nggak suka ya dia ngomong nggak suka. Gitu. Bukan seperti orang-orang dewasa, nggak suka juga ngomongnya suka, bohongin saudara. Ya. Dan saya sangat senang, nggak tahu kenapa ya, kalau saya dekat dengan anak-anak, saya bisa merasakan aura mereka itu menyenangkan sekali, saudara. Menyenangkan sekali. Ya. Jadi malam hari ini kita perlu belajar untuk selalu mengisi segala kekosongan hati kita, mengisi kesendirian kita, agar supaya kita tidak lagi sendiri
tetapi selalu kita dijagai, dilindungi oleh Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Amin. Malam hari ini, saudara, saya tidak tahu siapa di antara saudara yang sedang merasa loneliness, merasa kesendirian. Barangkali Bapak Ibu Saudara yang ada, yang sekarang sedang ikutin streaming ini, saya ingin kita praktek sebentar. Ya, karena saya menyampaikan ini kan tidak cuma untuk jemaat Alef Tahu saja ya, tapi seluruh dunia. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sebuah tekanan yang hebat, saya ajak untuk saudara praktek. Saya akhiri, sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Nah sekarang, ayo kita pejamkan mata kita. Kita praktek sejenak Bapak Ibu. Haleluya. Sekarang tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Lakukan itu sampai kira-kira 3 kali. Tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Rasakan bahwa engkau tidak sendiri. Setidak-tidaknya saudara ada yang nemanin, yaitu firman Tuhan yang saya bagikan ini. Sekarang undang Roh Kudus hadir menguasai diri saudara. Katakan, Roh Kudus hadirlah. Engkau Roh Bapa Yahweh yang penuh kasih sayang. Lingkupi hatiku. Lingkupi hidupku. Aku mengasihi engkau. Aku menyayangi engkau. Roh Kudus, aku bangga dengan engkau. Terimalah diriku Tuhan, masuklah di dalam hatiku. Aku membuka pintu hati lebar-lebar. Roh Kudus masuk dalam hatiku. Aku percaya engkau maha hadir. Aku percaya engkau ada di tempat ini. Masuklah di dalam diriku. Aku bangga memiliki Bapa Yahweh. Aku bangga mengenal namamu yang ajaib. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Roh Kudus lingkupi hatiku sepenuhnya. Aku merasa sendiri. Aku merasa kesepian. Aku orang yang tak berdaya kecuali melalui Roh Kudus yang memungkinkan aku memiliki kekuatan yang besar. Simson itu adalah seseorang yang berpostur biasa. Tetapi kitab suci mengatakan ketika Roh Yahweh berkuasa atasnya, maka pintu gerbang bisa diangkat. Mulut singa bisa dicapik-capik. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, rasakan kehadiran Tuhan hadir dalam hatimu saat ini. Setelah itu ayo undang malaikat Bapa Yahweh untuk menemanimu dimanapun engkau berada. Katakan, malaikat Bapa Yahweh datanglah. Jagai hidupku, lindungi aku. Aku mencintaimu. Taruh tanganmu di dada. Rasakan kekuatan cinta Bapa Yahweh yang begitu dalam. Cintanya tak terbatas. Undang malaikat Tuhan. Jangan biarkan dia nganggur.
Dia menanti undanganmu. Malaikat-malaikat Bapa Yahweh, jagai kami, lindungi kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malaikat Tuhan itu diberikan oleh Bapa Yahweh untuk melayani kita. Dan jangan takut, Dia pembela kita yang ajaib. Roh Kudus, Kaulah penolong yang maha kuasa Tuhan. Haleluya. Aku cinta padamu Roh Kudus. Puaskan hatiku, puaskan hidupku dengan roh-Mu yang ajaib. Sekarang Bapa Yahweh, saya berdoa untuk umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Baik di Indonesia ini maupun di luar negeri. Saya mohon lindungi mereka Tuhan. Jagai mereka yang saat ini merasa dalam posisi loneliness, kesendirian. Bapa Yahweh, nyatakan mujizat dan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat. Sehingga mereka semua percaya bahwa Engkau bukanlah isapan jempol, tetapi Engkau adalah sebuah kenyataan. Kami menyembah kepada Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang bernama Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu di dalam tangan-Mu. Kami percaya malam hari ini mereka diberkati oleh Bapa Yahweh. Biarlah firman yang kami taburkan ini menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Saudara bisa paham ya caranya ya? Oke. Nah, sekarang kita akan dengar pengumuman. Oh, tidak ada. Saya akan bacakan aja ucapan terima kasih. Ya. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, tim besuk, tim doa syafaat, divisi anak dan remaja, dan seluruh jemaat Kehilaf Aleph Tau yang sudah memberikan bantuan doa maupun materi selama anak kami sakit hingga pulang ke Shamayim. Bapa Yahweh yang akan membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, hormat kami sekeluarga Nardi dan Anik. Ini adalah ayah ibu dari kekasih kita Alfa yang dipanggil pulang oleh Bapak Yahweh beberapa waktu yang lalu di usia 13 tahun. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh, wa yismereka.
Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nih kau friatmat kau frifahim teka syekar ala peka westorot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau, faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua hamasya beruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu semuanya. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru.
bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh, Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.